Semangat pagi semuanya. Awali aktivitas kalian dengan berdoa selalu. Oke, di pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Selanjutnya, disadari atau tidaknya bentuk ketimpangan sosial banyak dialami oleh masyarakat, mulai dari di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga hukum. Tiap ketimpangan sosial tersebut membutuhkan upaya atau penanganan dan strategi penyelesaian yang berbeda-beda dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan di seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Pendekatan pemberdayaan juga dianggap tepat untuk membantu mengatasi ketimpangan sosial. Pemberdayaan merupakan suatu proses baik pribadi maupun sosial pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan konsep daya atau power dan ketimpangan atau disadvantage. Kemudian ada beberapa jenis kekuatan yang dapat diberdayakan. Yang pertama, kekuatan pilihan pribadi, kekuatan menentukan kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kelembagaan, sumber daya ekonomi, kebebasan reproduksi. Selanjutnya, mengenai strategi pemberdayaan dalam rangka mengatasi ketimpangan sosial dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemberdayaan perencanaan dan kebijakan. Maksudnya, strategi ini dilaksanakan dengan langkah membangun atau melakukan perubahan struktur dan lembaga yang mampu memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan yang dilakukan melalui aksi-aksi sosial dan politik. Maksud di sini strategi dilakukan melalui jalur perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui jalur pendidikan dan penumbuhan kesadaran. Maksudnya, dilakukan dengan proses pendidikan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan. Next, kita di sini akan membahas strategi yang telah dilaksanakan pemerintah dalam menangani ketimpangan yang ada. Pertama, pemerintah melakukan integrasi program kemiskinan. Salah satu contohnya banyak kartu-kartu yang diciptakan atau yang diprogramkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, seperti PKH, kemudian kartu keluarga sehat, dan lain sebagainya. Nah, khususnya penanggulangan kemiskinan, pemerintah melakukan integrasi program kemiskinan dengan pelaksanaan seperti perlindungan sosial yang didasarkan pada pendekatan hidup atau life cycle yang mencangkup tahap konsep bayi dan anak, remaja, usia subur dan usia lanjut, serta mendorong pengembangan untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat. Strategi lainnya dengan program padat karya tunai untuk masyarakat yang kurang mampu, khususnya padat karya yang mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai. Program bantuan non-tunai ini atau padat karya untuk masyarakat yang kurang mampu. Khusus padat karya tunai bertujuan meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan sementara, menurunkan angka gizi buruk dan stunting atau tubuh pendek, dan mengurangi kemiskinan. Pelaksanaan program padat karya tunai diutamakan untuk desa yang mengalami bencana, pasca konflik, dan rawan pangan. Strategi lainnya yang ditempuh pemerintah dengan memperbaiki pendidikan vokasi. Dari strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mendapatkan keahlian. Melalui kemampuannya ini diharapkan mereka nanti saat bekerja akan mendapatkan upah yang layak. Pemerintah juga memberi dana desa yang disalurkan untuk memperbaiki fasilitas dasar di desa dalam kegiatan pembangunan desa.
Pembangunan ini diarahkan memanfaatkan tenaga lokal sehingga akan membuka lapangan pekerjaan di desa dan meningkatkan pendapatan warga desa pula. Pemerintah juga membuka akses perbankan untuk masyarakat yang selama ini tidak mampu bersentuhan. Bersentuhan dengan apa? Dengan lembaga-lembaga keuangan. Melalui cara ini, masyarakat dapat mendapatkan pinjaman dari bank untuk mengembangkan usahanya. Dari pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah secara besar-besaran, kita dapat tengok di luar sangat gencar sekali pembangunan di Indonesia. Dampaknya adalah terjadi redistribusi pendapatan, termasuk pembangunan di daerah perbatasan, pinggiran, dan pulau-pulau terpencil. Melalui cara ini juga kesenjangan pendapatan antar daerah dan antar wilayah dapat diperkecil atau diminimalisir. Selanjutnya yang kedua ini membahas pemerintah melakukan program pembenahan infrastruktur, pembenahan fasilitas kesehatan, penguatan tenaga kesehatan. Nah, untuk mengurangi kesenjangan di bidang kesehatan, pemerintah melakukan program penguatan terhadap 3 hal. Yang pertama, pembenahan infrastruktur fisik, kemudian pembenahan fasilitas kesehatan, dan penguatan tenaga dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Program ini melibatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang berprofesi di bidang kesehatan itu sendiri, dokter, bidan, perawat, apoteker, yang secara sukarela ditempatkan di berbagai daerah yang sangat membutuhkan perbaikan pelayanan kesehatan. Program lainnya juga yaitu pelaksanaan jaminan kesehatan untuk seluruh warga di Indonesia, yang kita kenal juga dengan adanya kartu BPJS. Program ini mewujudkan seluruh warga negara untuk menjadi peserta asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh negara. Untuk mengurangi kesenjangan di bidang pendidikan yang ketiga ini, pemerintah secara serius melakukan pemerataan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia. Anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin mendapat bantuan dana pendidikan. Pemerintah melaksanakan revitalisasi dana pendidikan dari gedung sekolah dan membangun gedung sekolah baru di daerah terpencil dan perbatasan. Untuk pemerataan tenaga pendidik, di sini pemerintah mengirim tenaga pendidik atau guru ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Program lain adalah penerapan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru yang masih terlaksana hingga sekarang. Program ini untuk mengurangi eksklusivitas, rivalitas, serta diskriminasi di sekolah-sekolah negeri. Pemerintah juga merevitalisasi komite sekolah agar lebih berperan dalam memajukan pendidikan di suatu sekolah dengan melibatkan pemberdayaan berbagai unsur di masyarakat. Kemudian di akhir, untuk mengurangi kesenjangan di bidang hukum yang dinilai masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, regulasi hukum berkualitas. Pemerintah melaksanakan reformasi hukum dengan melakukan penataan kembali regulasi yang menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas itu. Dari regulasi ini ditekankan pada peraturan yang mampu melindungi dan memberi kemudahan bagi rakyat, bukan justru mempersulit rakyat. Reformasi bukan diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik, menegakkan keadilan, dan memberi kepastian kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka program ini didasarkan pada 3 pilar.
Yang pertama, penataan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. 3 pilar tersebut itu kemudian diturunkan lagi menjadi 7 bidang. Apa aja sih 7 bidangnya? Meliputi pelayanan publik, penyelesaian kasus, ketiga penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, pembangunan sadaya hukum. Sekian dan terima kasih.